Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda pemirsa CBS TV di mana saja berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Tanya Ustadz. Alhamdulillah di Ramadan yang penuh berkah ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial dalam kegiatan kita Tanya Ustadz pada hari ini. Sudah hadir bersama kita insya Allah Ustadz Fahri Emil Habib LCMH. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang hati Ustadz bisa hadir dalam kegiatan kita. Ustadz, mungkin to the point karena program kita adalah Tanya Ustadz, bukan ceramah Ustadz. Yes, kita ingin bertanya kepada Ustadz ini terkait dengan mahram, yes, muhrim gitu ya, bahasa yang lazim kita kenal. Ini minta penjelasan dari Ustadz ini, batasan-batasan siapa yang menjadi muhrim kita, kemudian batasan apa yang bisa ya, atau yang boleh ya dari seorang muhrim kepada muhrim lainnya. Karena ini menjadi fenomena di tengah masyarakat kita Ustaz. Barangkali mungkin karena ketidaktahuannya atau juga mungkin karena kebiasaan dalam lingkungan keluarganya. Bisa dijelaskan oleh oleh Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang masalah mahram antara kita dengan orang Arab mungkin ada perbedaan ya, ya. Karena memang kekerabatan di Indonesia atau Sumatera Barat secara khusus dan juga sebagian saudara-saudara kita di Riau itu ya luas. Ya contohnya di Sumatera Barat sepupu, kalau misalkan sepupu dari ibu itu dianggap sebagai dun sanak saparwi. Iya. Dianggap dun sanak saparwi sehingga seolah-olah sudah menjadi saudara kandung karena memang dalam tatanan adat dahulu tinggalnya memang satu rumah di rumah gadang. Akan tetapi kita tetap harus kasih batas bahwasanya ini bukan mahram. Yang mahram artinya kan yang haram dinikahi. Yang haram dinikahi itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 23. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum sampai habis ayat. Ibu, anak perempuan, ibu ini sampai ke atas, anak perempuan sampai ke bawah. Kemudian saudara perempuan, kemudian anak dari saudara-saudara kita, kemudian mertua kita, menantu kita, anak tiri kita, itu semua adalah mahram. Yang secara global mahram itu bisa jadi karena hubungan darah, bisa jadi karena pernikahan seperti mertua dan menantu tadi, bisa jadi karena persusuan. Barangkali dahulu karena adanya persusuan itu, kalau misalkan sama-sama perempuan punya anak, mungkin saling menyusui ya, saudara di rumah gadang itu, maka dianggap saudara kandung, dianggap memang mahram. Namun sekarang ketika rumah-rumah sudah berbeda-beda, kadang-kadang nilai-nilai adat tadi bahwasanya ini saudara saparwi itu masih berlaku. Sehingga batasan mahram dan non-mahram itu tidak ada. Orang kalau misalkan sudah tidak mahram, maka tidak boleh dia bersentuhan kulit, tidak boleh berkhalwat. Makanya hati-hati ya, terutama ketika hari raya barangkali nanti kita kedatangan saudara-saudara jauh yang bersilaturahmi. Ya, siapa yang kira-kira bisa kita salami, siapa yang tidak, itu sangat bergantung pada pengetahuan kita tentang siapa sih yang mahram, siapa yang bukan mahram. Itu barangkali Ustaz. Jadi kalau anak paman, anak bibi Ustaz, istilahnya kalau di Minangkabau ada saudara separwi, anak adik dari ibu kita, itu sesuku dengan kita. Dalam hukum adat tidak boleh kawin. Nah ini gimana Ustaz? Mahram kita ini? Kalau nanti bersalaman atau ketemu gimana Ustaz? Kalau itu sebenarnya adalah polisi saja, istilahnya ada sebuah perusahaan misalkan, kita anggap perusahaan Ustaz. Dia melarang pegawainya nikah dengan pegawainya. Kan ada seperti itu. Ya itu tidak masalah sebenarnya. Bukan mengharamkan apa yang dihalalkan agama sebenarnya, tapi itu ya menjaga ketertiban saja. Yang sejatinya anak dari bibi kita itu memang bukan mahram kita. Bukan mahram dan boleh dinikahi. Boleh dinikahi. Secara agama gitu. Secara agama. Jadi kita juga ada hukum karena hidup beradat gitu, bermasyarakat gitu ya. Sebenarnya aturan bukan cuma ada dalam adat, di sekolah pun ada kan. Aturan seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, yang masih tentang mahram ini kita ingin bertanya kepada Ustaz, dengan yang mahram kita itu kayak dengan pamannya, anak gadis kita misalnya bertemu dengan pamannya adik kita. Itu mereka ketika mereka agak terbuka auratnya bagaimana Ustaz? Masih dibolehkan seperti halnya terbuka dengan kita atau itu hanya pada masalah adab saja seperti apa Ustaz? Kalau memang dengan mahram yang kontan, yang benar-benar mahram, maka tidak masalah ya melihat apa sesuatu yang biasa terlihat saat bekerja. Karena di dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala katakan kan tidak boleh memperlihatkan oleh bidi nabi zinatahunna, tidak boleh memperlihatkan perhiasannya. Ada pengecualian illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa tampak. Nah, kira-kira di depan mahram yang biasa tampak ya rambut lah. Misalkan bagi anak perempuan rambut itu biasa tampak
oleh mahram. Namun lebih daripada itu, jangan. Ini hati-hati ya. Tapi anak paman sudah bukan mahram lagi. Itu beda lagi. Jadi bapaknya oke, anaknya enggak. Di situ penting juga. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Habib. Ayah bunda di mana saja berada, kita telah sampai di ujung pertanyaan kita tentang mahram. Alhamdulillah kita dapatkan penjelasan, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan, menjadi pegangan, menjadi pedoman agar kita jangan salah melangkah di dalam kehidupan. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.